Jungle. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah kiri bersama Ali dan Modi. Halo Pak Modi, gimana kabarnya Pak Modi? Dahsyat luar biasa, Luar biasa. Sekali lagi yuk bareng-bareng Pak Modi. Apa kabarnya adik-adik ini semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang udah siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya? Semuanya udah siap ya? Yang masih pegang mainan, disimpan dulu mainannya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita mau sapa adik-adik yang di rumah ya kakak ya. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya udah pasti kan siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh hadap kiri, terus hadap kanan, terus senyum. Coba. Sekarang kita mau angkat pujian. Peraturannya nanti kalau ada kata jalan kita harus ke kanan ya kak. Nanti begitu ada kata jalan lagi hadap ke kiri, balik ke kiri. Nanti ada jalan lagi ke kanan lagi, oke? Setiap ada kata senang, semuanya harus senyum. Oke, siap ya? Yang siap boleh berdiri semuanya, boleh siapkan gerakannya yang terbaik. Oke, kita angkat satu pujian, tangan kanan, tangan kiri. Semuanya harus ikutin Kak Kapolri bergerak. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkok, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus kiri. Rasanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi katakan, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yeay! Kalau senang gimana taruh tangannya di pipi ya? Senang, semuanya harus senyum kalau senang, oke? Oke. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan peralatan tulisnya. Jangan lupa siapkan hati juga ya. Kita angkat pujian Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal pertengahan acara sekolah minggu, ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami setiap anak-anak ini siap untuk mendengarkan firman yang akan dibagikan siang hari ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Kami memberkati kami akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak, juga setiap anak-anak ini dimanapun berada, kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Kak Putri di sekolah minggu GPI Immanuel. Nah, apa kabar kalian semua? Wah, kita sudah hampir mau setahun ya kita tidak bertatap muka seperti ini, tapi kita masih tetap sekolah minggu online. Tapi nggak apa-apa ya, kita yakin dan percaya kepada Tuhan kalau semua ini akan lewat. Nah, adik-adik di rumah juga harus tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya nggak penting-penting, nggak usah main keluar, tapi diam aja di rumah, bantu orang tua, bantu beresin rumah, bantu beresin mainan. Nah, pokoknya adik-adik di rumah harus diam di rumah, kita belajar, kita berdoa, membaca firman. Oke adik-adik? Nah, kali ini Kakak akan membawakan satu tema, yaitu tentang anak Tuhan pastinya sopan dong. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak sih apa artinya kata dari sopan? Nah, pasti adik-adik di rumah juga pernah dengar dong kalau misalnya orang tua di rumah kita tuh ngajarin tentang kesopanan, ngajarin sopan santun. Entah kita saat berbicara, entah kita lagi berperilaku, entah kita lagi ngomong sama orang lain, atau kita ngomong sama teman, ngomong sama orang tua. Nah, pastinya kita diajarkan yang namanya sopan santun. Nah, misalnya kakak mau kasih satu contoh. Misalnya orang tua lagi ngobrol nih sama kita. Nah, kalau yang namanya anak sopan, kita harus mendengarkan orang tua kita bicara sampai selesai. Nah, kalau yang gak sopan tuh kayak gimana sih? Kalau yang gak sopan tuh kayak misalnya orang tua baru ngomong setengah, kita misalnya udah males deh, gak mau dengerin lagi omongan orang tua. Nah, itu gak boleh. Itu sama aja dengan anak yang tidak punya sopan santun. Nah, contoh kedua misalnya adik-adik di rumah punya temen nih, temennya punya mainan baru. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan yang punya sopan santun, otomatis kita harus minta izin dulu sama teman kita dong. Misalnya, aku mau pinjem dong mainan kamu, boleh nggak? Nah, itu yang dinamakan dengan anak sopan. Nah, bukannya yang kita cuman asal mau pinjem toh orangnya nggak ada, cuma mau lihat-lihat aja. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu tidak sopan. Nah, contohnya seperti itu adik-adik di rumah. Nah, adik-adik kita juga harus memiliki sikap sopan tentunya. Kita kan anak-anak Tuhan nih, kita harus mencerminkan yang namanya sopan santun. Nggak boleh yang kayak bicaranya itu kasar, bicaranya misalnya teriak-teriak. Waktu ada orang yang jauh umurnya lebih gede daripada kita misalnya marah-marah, ngelawan, atau sampai ngomong kasar. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan mencerminkan anak Tuhan. Tapi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita mencerminkan yang namanya anak yang memiliki sopan santun. Nah, kakak mau sedikit cerita nih satu tokoh Alkitab tentang Daniel. Nah, kalian pasti tahu dong Daniel. Biasanya kalau kakak atau siapapun guru sekolah minggu yang bilang nah misalnya, kalian pasti kan langsung teringatnya, Daniel di Gua Singa. Kita nggak akan membahas tentang Daniel di Gua Singa, tapi kita akan membahas tentang sikap Daniel yang penuh dengan kesopanan. Nah, itu dia. Nah, kakak akan membacakan satu ayat Alkitab terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke cerita Daniel. Kenapa sih Daniel bisa disebut hamba Tuhan yang sangat menunjukkan kesopanan? Nah, kakak akan bacakan satu firman, yaitu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Kakak akan baca ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, adik-adik di rumah kita bisa lihat ya di ayat kelima.
kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, anak yang penuh dengan kasih, kita harus berlaku sopan ke siapapun. Entah itu teman kita, entah itu adalah orang tua kita, entah itu adalah sesama kita, siapapun itu kita harus memiliki yang namanya kesopanan. Nah, kakak mau sedikit cerita nih tentang Daniel. Waktu Daniel diajak makan minum sama Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel waktu itu, kan Raja Nebukadnezar itu mempersembahkan makanan dan minuman yang tidak halal untuk dewa berhala. Nah, sebelumnya apa boleh kita mempersembahkan makanan dan minuman kepada dewa berhala? Tentunya nggak boleh dong, karena kita itu cuma punya satu Tuhan dan kita tuh nggak boleh yang namanya menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata si Raja Nebukadnezar ini mempersembahkan makanan dan minuman kepada dewa berhala. Setelah dipersembahkan kepada dewa berhala, semua masyarakat di Raja Babel itu beserta rajanya semua itu makan makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan. Maka dari situ makanan dan minumannya itu disebut makanan dan minuman najis yang tidak layak untuk kita makan. Nah, sedangkan Daniel pada saat di kerajaan Babel, Daniel disuguhkan tuh si makanan dan minuman yang tidak yang makanan dan minuman yang najisnya itu. Dan ternyata apa yang Daniel lakukan? Daniel dengan sangat sopan menolak pemberian dari makanan dan minuman itu. Nah, kita bisa belajar nih dari sikap Daniel. Ternyata Daniel sangat sopan menolak. Jadi dia tidak mau makanan dan minuman yang najis itu. Biasanya kan kalau kita, apaan sih? Gak mau ah makanan dan minuman itu, gak enak apa? nah biasanya kita suka kayak gitu. Tapi kita mau belajar dari sikap Daniel. Kalau Daniel menolak dengan halus, dengan sopan, kalau dia tidak mau makan dan minuman yang najis itu. Tapi dia malah meminta dengan sangat kepada pelayan itu untuk menyajikan makanan dan minuman yang tidak najis. Nah, kita bisa lihat dari Daniel. Daniel itu sangat menunjukkan sikap kesopanannya dan tentunya tidak menuntut. Nah, kalau dia tidak misalnya nggak mau makan dan minuman yang najis itu, dia kan nggak mungkin marah-marah sama pelayannya. Apa nih, saya kan gak makan makanan kayak gini. Nah, dia tidak seperti itu, tapi dia meminta dengan sopan kepada pelayannya untuk mengganti makanan dan minuman yang najis itu menjadi makanan dan minuman yang lebih halal. Kita jadi harus belajar memiliki sikap seperti Daniel, memiliki sikap sopan, tidak menuntut. Nah, kalau misalnya nih gini adik-adik di rumah pengen mainan nih, misalnya ngomonglah ke orang tua kalian, mah, pah, saya pengen beli mainan mobil dong, gini-gini. Nah, orang tua misalnya di rumah bilang, jangan dulu ya, kita harus hemat-hemat dulu, kan mainan masih banyak bisa dipakai yang lainnya. Nah, kita biasanya pasti kan suka nuntut. Ya mama ya papa, kenapa sih gak dibeliin gini-gini pak? Ngomongnya juga kayak yang kurang mengenakan seperti itu. Nah, apakah itu menunjukkan kalau kita adalah sebagai anak yang sopan, anak Tuhan? Nah, kalau kita tidak dikasih mainan oleh orang tua kita harus ngomong baik-baik. Oh ya udah deh mah, ya udah deh pak, kalau memang nggak boleh nggak apa-apa. Bisa gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh anak Tuhan yang memiliki kesopanan. Seperti itu adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah, mari kita belajar ya satu hal dari yang kita bisa ambil dari Daniel, yaitu memiliki sikap yang sangat sopan dan tidak menuntut. Nah, ingat adik-adik di rumah, kita harus bersikap sopan sama semuanya. Kita tidak bisa membeda-bedakan. Misalnya sama teman sama kita, Nggak apa-apa, toh seumur, nggak apa-apa dong, nggak sopan juga. atau sama mbak di rumah. Nggak apa-apa, mbak ini bukan orang tua kita. Gak bisa kayak gitu ya adik-adik. Kita harus tetap sopan, memiliki sikap yang sopan kepada siapapun. Nah, itulah kita bisa disebut mencerminkan anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, sekian firman Tuhan dari Kak Vivi. Semoga apa yang Kak Vivi ajarkan kepada kalian tentang kesopanan itu bisa kalian terapkan di rumah. Pastinya bisa dong, kan kita adalah anak Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, dan Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga sudah belajar ya Tuhan, dan kami ingin seperti sikap Daniel yang penuh dengan kesopanan dan tidak menuntut. Ajari kami Tuhan untuk kami mencerminkan anak Tuhan yang penuh dengan kesopanan. Terima kasih Bapa. Kau juga yang memberkati kami di rumah, Kau yang memberkati kesehatan kami, kesehatan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan ya.